Jadi dari kapan Angkon Muak ini ada di Kedamaian ini tuh? Wah, Dari awal adanya tradisi itu ya? sebenarnya awal tradisi itu lah adanya itu. Nah, apa sebabnya ada Angkon Wali? Kan karena ada peristiwa itu macam-macam, karena yaitu ada suatu peristiwa, misalnya perselisihan, karena ngambil orang dari luar, orang kampung, kemudian ada karena kebaikan gitu. Nah, karena dia tuh jadi umumnya seperti itu, Nah, awalnya itu ya, awal sejarahnya adanya itu karena peristiwa misalnya itu ya ada perselisihan batas rumah atau apa gitu, jadi menimbulkan satu ini, di satu pertikaian lah. Nah, untuk kebaikan mah mualian begitu, berdamai gitu, jadi damai Angkon Wali. Nah, itu biasanya diikut sumpah biasanya dulu itu. Kalau sekarang ini udah, kalau yang penulis dia udah nggak sumpah lagi, kalau dulu sumpah kalau dulu. Kenapa tuh orang sebelum nikah itu dia harus ngejalanin Angkon Muak itu dulu? Nah, itu karena prinsipnya orang Lampung itu harus kawin dengan orang Lampung. Itu dasarnya itu ya, karena pernikahan ya, pernikahan ya. Karena orang Lampung itu prinsipnya harus kawin, orang Lampung itu harus kawin sama orang Lampung. Nah, jadi bagaimana cara setelahnya supaya dia itu tidak bertentangan dengan adat? Maka yang orang yang bukan Lampung itu dimasukkan ke dalam warga Lampung dulu. Itu. Nah, bagaimana caranya itu? Ya diangkat Wali, dianggap sebagai anak atau sebagai adik, sebagai apa gitu. Kalau misalnya dia nggak ngejalanin Angkon Muak sebelum nikah, lepas, dia tidak terima secara adat, tidak mendapat apa-apa. Sama dengan kalau kami dia tidak ini, cuman dia itu mendapat hukuman adat keluarganya justru. Gimana itu? Hukumannya dalam bentuk dia ditinggalkan, dia tidak diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan adat. Katanya yang bujang atau gadisnya walaupun udah nikah tetap dianggap bujang atau gadis gitu. Iya. Iya gitu. Jadi kalau dia sudah nikah tanpa nikah adat, ya itu namanya nikah adat kalau gitu ya. Ya dia anggap secara adat dia hidup masih bujang atau masih gadis gitu. Nah, celakanya lagi ya, kalau dia masih bujang, masih mending masih bujang, masih harga. Tapi kalau gadis, pas dia kawin, tidak diselesaikan secara adat, dia punya anak, anaknya anak haram, itu. Jatuhnya. Jadi wajib ya tuh. Wajib itu. Biasanya kan Angkon Muak ini ya tuh, dia ngangkon orang yang bukan suku Lampung, otomatis orang tersebut nggak bisa bahasa Lampung kan tuh. Nah, pas acara itu jadi menggunakan bahasa Lampung apa boleh pakai bahasa Indonesia? Kalau cara adat itu, kalau dalam hukum pelakatan itu, secara adat di bahasa Lampung lah. Tapi kalau yang bersangkutan yang diinikan, dia tidak bisa bahasa Lampung, tidak bisa berkomunikasi dengan cara Lampung, itu dimaklumi, ya kita tidak maksa. Kalau dia tuh belum bisa ngomong Lampung gimana gitu. Cuman dia harus tanda tangan bahwa dia tuh siap untuk diangkat saja. Atau kalau dia nggak paham sama bahasanya itu, apa ada yang ngertiin apa gimana? Ya, kalau dia tanya apa maksudnya itu jelasin. Gitu.
gimana tuh caranya milih ketua adat, bagaimana cara milih orang tua angkat untuk orang yang diangkon itu tuh? Cara milih itu tergantung dari macam-macam ya, tergantung dari ini ya, tergantung dari anak-anak juga ya, Iya. atau tergantung dari orang tua, karena orang tua Iya. dalam itu tergantung dari kalau dia ini ya, dia kalau dia tuh misalnya anak saya ya, perempuan atau laki-laki gitu ya, dia mau dia nikah sama orang lain suku gitu ya. Nah, apa kehendak saya bisa, atau kehendak anak juga bisa Iya. gitu ya. Ya kehendak saya, nah kamu itu orang bukan orang Lampung, nah saya arahkan kamu itu harus diangkat dulu orang Lampung. Nah kita arahkan kepada siapa gitu, tapi atau dia memang ada kehendak sendiri, saya mau diangkat si Anu itu, asal jelas nggak apa itu karena ada kedekatan misalnya dia gitu. Nggak ada masalah, walau dia bukan kampung ini, kampung lain nggak ada masalah, asal ada bukti bahwa itu memang sudah diangkat gitu. Apa buktinya? Ada keterangan dari sana, surat keputusan dari kampung lain gitu. Jadi warga di Tiuh Kedamaian ini kan masih ini ya tuh ngelakuin angkon muak ini Masih secara sih. turun menurun itu memang gimana ya, kayak pengetahuan itu diturunin tuh lewat apa tuh, kayak apa acara adat itu dikasih tahu kalau angkon harus angkon muak apa Turun maksudnya kayak diturun temurunkan itu lewat apa, omongan apa lewat angkannya, cara pengangkanannya. iya. Nah, biasanya dengan sendirinya, karena dia itu dari bujang dia sudah mengikuti kan. Oh, iya. Jadi nanti sudah apa namanya itu dia sudah nikah, waktu sudah masuk ke jenjang keluarga dia sudah ikut campur dia kan. Oh, iya. Dan di situ dia sudah berinteraksi dia. Jadi dari dia sering ikut-ikut Iya, gitu ya tuh ya. itu Jadi dia bisa bukannya tahu. kita kamu harus gini cara bukan, tapi ya dengan sendirinya. Iya. Jadi kalau udah diangkon itu hubungan seseorang itu sama keluarga itu udah jadi saudara ya. Sudah lah, jadi sabayan gitu. Jadi makanya itu yang bingung juga diangkut itu nggak boleh dengan ya bentuk diangkut, diangkut misalnya anak saya, Iya. kemudian saya suruh angkut sama apa adik saya, biar nggak bisa, nggak bisa, Iya. harus keluar dari apa namanya dari ini saya gitu, dari kekeluargaan. Ya paling tidak dia itu tidak ada kaitan darah gitu. Terus kan syarat untuk ngangkon ini ada uang ya tuh ya, uang dau yang uang dau itu. Dau. Heeh. Ya itu sebenarnya itu apa namanya persyaratan sebagai pernikahan. Nah, itu ya pernikahan itu. Nah seperti kita ini harus ada, kalau ngangkon itu harus ada apa namanya bawa-bawaan ya. Bawaan itu ya kalau dia itu barang apa-apa barangnya, jadi kan dia ada uang itu sudah ada untuk kelamanya, untuk apa bidang sukunya, untuk ini yang lain-lainnya gitu, sesuai dengan keputusan dari bukan adat itu. Jadi jumlahnya berapa itu gimana itu? Jadi dilihat usaha kecilnya. Ditentuin sama siapa tuh? Apa ada maksimal, minimal, apa sesuai kemampuan? Bukan ini, ada ketentuan. Ya. Ya, ketentuan yang nah, uang itu dinilai dengan rial. Ininya standarnya rial. Nah, nanti rial itu dikalikan berapa rupiah yang uang berlaku. Misalnya sekarang ini 1 rial misal 2.000 ya 1 rial. Nah, kalau
dia itu harus nurun 360 rial misalnya kali kan dengan 1.000 gitu. Nurunin 360 rial itu dari apa tuh? Dilihat dari apa kok 360 gitu? Ada ketentuannya sudah dibukukan. Gitu. Dibukukan, kesepakatannya dulu gitu. Iya. Yang abang Lampung ini kan nggak genap ya. Iya. Ya, nggak ada yang 1 rupiah nggak ada gitu kan. Adanya 2 apa namanya 6 rupiah, 4 rupiah paling kecil, 6 rupiah, itu 12 rupiah, 12 rial, ya, bukan rial, 2 rial, 24 rial, 36 rial, itu ini ukurannya. Nggak ada yang 33 rial, nggak ada. Jadi itu ada 32, itu 48, 50, 60 gitu. Itu. Jadi angkon muak ini ada benda-benda khusus yang harus disiapin gitu nggak tuh? Alat-alat khusus gitu, apa kayak tapis, apa kayak apa gitu? Pokoknya benda-benda yang khusus itu ada di angkon muak gitu. Kalau angkon muak ini tidak ada seperti itu, nggak ada. Kecuali dia sukarela pedatong, pedatong ya. Nah, tapi kalau dia itu pedatong bukan karena dia bukan orang Lampung, masa dia mau pedatong tapis? Kan nggak mungkin. Tuh, kan ada. Kalau orang Jawa misalnya, kalau pedatongnya ya apa yang dia ada gitu. Tuh, jadi kalau dia makanya tuh ya nggak ada yang kayak penonton bawa tapis ini ada, nggak ada ketentuan. Cuman ya kebiasaan dia sendiri kemauan dia nggak jadi masalah, nggak ada apa namanya penolakan gitu. Kalau untuk pakaian yang dipakai itu gimana tuh? Apa pakai senjang sama tapi saja, apa kemeja? Dalam angkon muak itu? Dalam waktu upacaranya? Iya, waktu upacaranya. Itu pakaian adat. Ya, dengan pakaian adat yang sederhana. Itu ya, kecuali dalam saat pengangkonan itu karena dilaksanakan langsung hajat besarnya gitu ya. Nah, tapi kalau angkon maris, angkon sekedar aja pada waktu itu kita angkon ya, berpakaianlah yang tidak apa ya, dia tidak selalu kelihatan ininya, dia yang kan sebagaimana kita biasa aja lah, tapi dengan kata itu sopan gitu pakaiannya gitu ya. Misalnya kalau dia itu pengantin laki-lakinya, dia tuh pakai sarung segini, pakai kopiah, pakai baju atasan yang biasa, atau dia pakai jasnya itu salah gitu. Ada juga yang langsung dipakai keluar dengan sigar, dengan ini kan jadi masalah, nggak apa-apa, karena dia untuk memperlihatkan bahwa ini loh saya udah campungin gitu, nggak apa-apa. Jadi di dalam upacara itu apa ada musik gitu tuh, apa ada tarian gitu? Ada. Nggak ada. Ada. Dia prosesinya itu gimana tuh? Di dalamnya itu ngapain aja? Dari awal kan? Kalau yang saya tahu pertama itu seseorang itu ngasih tahu niatnya untuk ngangkon kan tuh. Nah terus nah pada saat ini dia mau kita ambil ya setelah kita pemberian angkonan ya. Nah saat pelaksanaan angkonan itu yang diangkat itu siapa ya, belum dikatakan belum, jadi dia datang bersama-sama dengan keluarganya, yang keluarga yang diangkat, yang tempat diangkat gitu ya, datang ke tempat upacara ya, upacara mana bisa sesat ini rumah ke mana ya itu. Nah di sana ada interaksi adat ya, interaksi adat ya, tujuannya itu anak kami ini ingin diangkat gitu.
menginjakkan sebagai anak, sebagai adik, sebagai apa gitu cara adat. Karena ya ada hajatnya, ada maunya apa itu. Kalau dia tuh karena dia tuh pengen ada ini, ada apa namanya, pengen ambil gadis atau dia kalau dia tuh gadis pengen kawin gitu. Nah, itu diselesaikan itu. Nah tapi itu bisa ya, penyelesaian itu bisa dibarengkan ya, diselesaikan bersamaan pada saat ini ya, pada saat penyelesaian cara adat dia tuh kawin gitu, dia dinikahkan secara adat gitu. Pangkat menikah beda ya. Iya. Nah, gitu. Jadi habis dia ngasih tahu ke ketua adat itu musyawarah dulu ya. Musyawarah dulu. Habis musyawarah itu, di dalam musyawarah itu kayak nentuin orang tuanya, Orang tuanya yang jumlah tangkap uang dau, keluarganya ya. terus baru nanti mulai acara dia diangkut ya tuh. Ya. Yang nunjukin bahwa dia sebagai tanda dia udah diangkut itu pas kapan tuh? Ada kumpulan adat malam adat ya, biasanya ada yang diangkat itu udah ada di rumah, yang di rumah yang laki-laki ya, atau di perempuannya gitu ya, salah satu itu ya. Nah di situ diterangkan di bidang suku itu dalam masyarakat agung adat pada suatu sultan ya, itu pengiran macamnya tokoh-tokoh adat itu. Nah di situ diuraikan kalau malam ini kita ada perkenalan apa namanya, anak kita yang akan diangkat si Anu, yang akannya gitu sebagai anak adat dengan ketentuan, dengan syarat yang harus turunkan ini gitu, dan diturunkan uang itu. Kemudian langsung apa namanya, sekaligus dengan misalnya dia punya anak kita gadis, langsung di nurung dia ngebebai muli artinya dikawin ke apa namanya, kawin sampai muli dia tuh ke laki-lakinya gitu kalau itu. Atau ya yang sebaliknya ya, kalau dia laki ngambil gadis gitu. Kalau yang diberi gelarnya itu kapan tuh? Sebelum tadi itu apa sesudah? Setelah apa ini, setelah itu kan di konsep. Iya. Ya, setelah kita gelarkan secara adat, itu ditanya ini diterangkan di bidang suku, ya diterangkan bidang suku itu ini gelarnya. Gelar itu menunjukkan bahwa dia udah keluarga, dan itu juga memang sudah sebelumnya itu sudah sepakatin antara kedua belah pihak apa yang mau diberikan gelarnya. Kasih tuh itu Iya. aja. Oh, ini mau nanya